Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hentinya kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu sangat banyak dan besar. Yang mana di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah taufik untuk senantiasa beristiqamah di atas agama yang lurus ini. Karena kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal. Qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datang suatu masa yang mana di masa tersebut sangat begitu banyak fitnah. Fitnah-fitnah tersebut kaqita'il lailil mudlim, seperti bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu ahadukum mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang mana saking dahsyatnya fitnah tersebut, fitnah di zaman tersebut, ada orang-orang di pagi hari masih beriman, sore hari sudah kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Sore harinya masih beriman, di pagi hari keesokan harinya sudah kufur, keluar dari agama Islam. Wal'iyadzubillah. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan hati kita di atas agama yang lurus ini. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung pula, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat dan waktu luang. Ditambah lagi, selain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang, Allah berikan kita nikmat hidayah taufik pula, untuk menggunakan nikmat sehat tersebut, untuk menggunakan nikmat waktu luang tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan duduk-duduk di majlis ilmu seperti ini. Padahal kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia banyak terlalaikan karena dua nikmat tersebut. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak orang sehat tapi malah bermaksiat. Pas sakit baru ingat dosa-dosanya, kemudian baru bertaubat. Banyak orang yang waktunya senggang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan untuk maksiat.
setelah dia rasakan kesibukan, pengen ibadah sulit, kemudian menyalahkan keadaan. Wal'iyadzubillah. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk mempergunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hak anak dalam Islam. Sebelumnya, yang sangat perlu untuk kita tanamkan dalam hati, bahwasanya anak ini merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keturunan kepada kita semua. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Karena kalau tidak, wal'iyadzubillah, berarti kita telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwasanya syukur itu baru bisa terrealisasi kalau dia memenuhi 3 rukun. Yang pertama, dengan hati. Ia meyakini sepenuh hatinya bahwasanya nikmat tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat keturunan anak yang kita dapatkan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata jerih upaya kita. Bukan semata-mata karena program hamil yang dicanangkan dokter-dokter. La. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain hanya sebab. Yang lain hanya sebab. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum berkehendak, maka tidak mungkin punya anak. Kemudian bersyukur dengan lisan. Dengan memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah. Maka kita sebagai orang tua sering-sering ini mengucapkan kalimat tahmid ini. Alhamdulillah atas nikmat anak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh kita. Artinya kita menggunakan nikmat tersebut untuk semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan investasi terbesar orang tua. Anak merupakan investasi utama seorang bagi orang tua. Yang mana Nabi SAW sudah menjelaskan, idza matal insanu inqata'a amaluh illa min salas. Apabila seorang manusia itu mati, seluruh amalannya akan terputus. Pahala salat kita terputus, pahala zakat, sedekah, puasa, haji, umroh, jihad kita dan lain sebagainya terputus, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan dan manfaatnya terus dirasakan oleh orang-orang setelah kita. Seperti membangun masjid, membangun fasilitas-fasilitas umum, jembatan, jalan, MCK dan lain sebagainya. Yang mana ini dapat merupakan menjadi sedekah jariyah. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Kemudian au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang masih diamalkan.
Maka ana wasiatkan kepada seluruh orang tua, ajarkan anak kita Al-Fatihah. Wajib orang tuanya yang mengajarkan. Jangan sampai guru TPA-nya yang mengajarkan Al-Fatihah. Kenapa? Karena tatkala orang tua yang mengajarkan surat Al-Fatihah kepada si anak, anak itu akan menggunakannya untuk sholatnya di kemudian hari. Nah, selama itu pula lah orang tuanya akan mendapatkan pahala. Sekarang bayangkan kalau guru TPA-nya yang mengajarkan anak Al-Fatihah. Betapa banyak pahala guru-guru TPA. Tanpa kita sadari. Kita bawa anak kita, Pak, Bu, tolong ajarkan Al-Quran. Tolong ajarkan Iqra. Tanpa sadar kita melepas pahala yang begitu besar. Maka ajarkan anak kita Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Ajarkan. Jangan sampai kita kehilangan pahala yang besar ini. Karena tadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang senantiasa diamalkan. Kemudian yang terakhir, awwaladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tapi syaratnya harus soleh, Pak, Bu. Berarti di sini ada misi lagi. Jangan cuma punya anak, tapi harus betul-betul mendidik anak agar menjadi anak yang saleh dan salihah. Agar tatkala kita sudah wafat, ia terus mendoakan kita. Karena anak yang paling durhaka itu anak yang tatkala orang tuanya sudah wafat tidak ia doakan lagi. Atau anak yang menganggap bahwasanya birrul walidain itu hanya semasa orang tua masih hidup. Tatkala orang tua sudah wafat berarti birrul walidainnya selesai. Nah, ini anak-anak yang durhaka. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sudah sadari betul bahwasanya nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka batillah, kelirulah, salah orang-orang yang menganggap bolehnya child free. Yang belakangan ini sering kita dengar, nggak mau punya anak, wa'iyadzubillah. Karena berarti dia menolak rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kekufuran seorang hamba. Dia berani menolak rizki yang telah Allah siapkan untuknya. Maka ini keliru besar. Ditambah lagi Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah para wanita yang subur dan menyayangi, karena aku akan membanggakan umatku di hadapan para nabi nanti di akhirat. Nabi SAW akan membanggakan jumlah kita kaum muslimin di akhirat nanti di padang mahsyar, di hadapan seluruh para nabi. Oleh karena itu, para ulama di sini mengatakan bahwasanya termasuk di antara sunnah adalah memperbanyak keturunan. Maka apabila ada yang berpendapat child free, nggak mau punya anak dia, nggak mau punya anak bukan dia mengatur garis keturunan, bukan mengatur jumlah anak, tapi memang nggak mau pada asalnya, maka ini pendapat yang batil, pendapat yang keliru. Maka hati-hati, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang buruk, karena ingin menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyelisih perintah Rasulullah sallam, berarti dia orang yang buruk, nggak mau nurut sama nabinya. Nabi bilang,
Ya, aku akan membanggakan diriku karena banyaknya umatku. Dia malah nggak mau memperbanyak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam alasan-alasan yang sebetulnya tidak masuk di akal. Kemudian ditambah lagi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, faktanya, ya, cinta kepada anak merupakan fitrah manusia. Ya, cinta kepada anak merupakan fitrah manusia, bahkan fitrahnya makhluk hidup. Hewan pun, ya, mencintai anaknya. Ya, hewan, ya, kita kalau lihat kucing, ya, kalau kita lihat bahkan singa, ya, yang dijuluki sebagai raja sabana dan sebagainya, ya, ia cinta terhadap anaknya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, merupakan fitrah manusia cinta akan kehadiran anak. Ya. Berarti orang-orang yang tadi child free ini, ya, dia sudah menyelisih fitrahnya. Ya, fitrahnya sudah rusak. Ya, fitrahnya sudah rusak. Harusnya berobat, sakit dia. Ya, orang-orang yang betul-betul ingin child free atau membela child free. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Telah dihiasi, ya, untuk manusia itu hubbus syahawat, kecintaan terhadap nafsu. Ya. Minan nisa'i wal banin. Ya. Baik cinta kepada wanita, ya, kepada istri, ya, atau kepada anak, ya, dan seterusnya. Jadi cinta kepada istri, cinta kepada anak merupakan fitrah yang telah Allah tanamkan ke dalam hati manusia. Ini nggak bisa ditolak. Ya. Kalau ada yang menolaknya, ya, berarti dia yang sakit. Ya. Bukan orang lain yang harus dipaksa menerima dia, tapi harusnya dia yang berobat karena dia yang sakit. Ya. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, dari sini kita fahami betul, ya, tatkala anak itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berarti anak itu merupakan amanah, ya, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya seluruh rizki nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah amanah. Allah berikan kepada kita penglihatan, Allah berikan kita amanah agar kita mempergunakan penglihatan kita hanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu seterusnya. Ya, nikmat itu sejatinya adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula termasuk di dalamnya perihal anak. Ya, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk itu perlu kiranya, ya, tatkala kita menjadi orang tua, ya, jangan hanya menuntut, ya, jangan hanya menuntut kamu harus jadi anak yang berbakti, ya, tapi lupa akan kewajiban kita sebagai orang tua, ya. Lupa bahwasanya anak juga punya hak atas orang tuanya yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Ya. Ini disebut hak dalam Islam, ya, yaitu sesuatu, ya, yang menjadi kepemilikan orang lain dan wajib ditunaikan oleh orang lain. Ya. Sesuatu yang menjadi kepemilikan seseorang yang wajib ditunaikan oleh orang lain, ini disebut hak dalam Islam. Nah, termasuk di dalamnya hak anak atas orang tua. Maka tidak salah jika kita katakan ada orang tua yang durhaka sama anaknya, ya, yaitu orang tua yang tidak menunaikan hak-hak anaknya, baik karena lalai atau karena kejahilannya atau memang karena sengaja, wal'iyadzubillah. Ya. Makanya, ya, permusuhan yang paling banyak nanti di akhirat adalah permusuhan keluarga. Ya.
anak menuntut orang tuanya, istri menuntut suaminya. Kenapa? Karena tidak ditunaikan haknya. Ya, maka kita nggak pengen keluarga kita yang semasa di dunia ini sama-sama kita saling mencintai, di akhirat malah berantem. Kita nggak pengen seperti ini. Ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan oleh kita semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing. Ya. Kita tidak akan panjang lebar membahas hak-hak yang lainnya. Kita hanya akan berfokus masalah anak. Ya. Di sini, ya, insya Allah kita akan membagi hak anak menjadi dua bagian. Ya. Bagian pertama, hak anak sebelum dilahirkan. Jadi sebelum anak itu dilahirkan, dia sudah punya hak atas kita, orang tuanya. Ya. Dan yang kedua, tatkala anak tersebut sudah dilahirkan ke muka bumi ini. Yang pertama, hak anak sebelum anak tersebut dilahirkan. Yang pertama, anak berhak mendapatkan orang tua yang baik. Anak berhak mendapatkan orang tua yang baik. Oleh karena itu wajib bagi seluruh orang, pemuda-pemudi, ikhwan akhwat yang belum menikah, wajib memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Jangan punya khayalan, impian, saya pengen punya pasangan yang baik agar bisa membimbing saya ke surga. Lah, nggak bisa kayak gini. Perbaiki dulu diri sendiri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, at-tayyibat lit-tayyibin wal khabitsat lil khubasa. At-tayyibatu lit-tayyibin wal khabitsat al-muhim, astagfirullah. Ya. Wanita-wanita yang baik itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Begitupun sebaliknya, wanita-wanita yang buruk juga akan dipertemukan dengan laki-laki yang buruk. Oleh karena tatkala kita ingin menikah, ya, perbaiki dulu diri kita. Ya. Kalau sudah terlanjur menikah, maka tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk yang namanya memperbaiki diri. Ya. Karena ini salah satu hak anak. Ya, anak wajib mendapatkan, anak wajib dan berhak mendapatkan orang tua yang baik. Maka orang tua, kita sebagai orang tua wajib menjadi orang tua yang baik. Entah itu baik dari segi rohani, dari segi agama, kayak tadi misalkan sudah terlanjur semasa mudanya lalai dari mempelajari Al-Quran, nggak ada masalah, pelajari Al-Quran meskipun sudah tua, belajar Iqra meskipun sudah tua, ya nggak ada masalah. Ya. Atau semasa mudanya lalai dari melaksanakan salat, ya nggak ada masalah, ya, bertobat. Ya, laksanakan sholat mulai dari sekarang. Ya. Ini dari segi baik dari segi agama. Ya. Kemudian atau baik dari segi ilmu. Ya. Dia belajar agama. Ya. Nggak ada masalah. Misalkan orang tuanya bukan lulusan pesantren. Ya. Atau misalkan semasa mudanya minim untuk mempelajari ilmu agama, nggak ada masalah. Hadiri majelis-majelis ilmu. Ya, buka YouTube, setel kajian-kajian ilmiah. Ya, zaman sekarang alhamdulillah mau belajar mudah, banyak wasilahnya. Ya, tinggal kitanya mau atau enggak. Ya. Atau yang ketiga, baik dari segi ekonomi. Ya.
baik dari segi ekonomi. Di sini yang ana maksud bukan berarti seseorang itu harus kaya, enggak. Seseorang harus kaya, enggak. Akan tetapi ia harus bisa memanage keuangan keluarganya. Kapan ia membelanjakan untuk dirinya sendiri, kapan ia membelanjakan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk sedekah ke masjid, dan lain sebagainya. Ini orang tua wajib paham bagaimana memanage keuangan. Karena ini juga salah satu hak anak yang mendapatkan orang tua yang betul-betul baik. Jangan sampai misalkan yang banyak terjadi, seseorang yang betul dia berbakti kepada orang tuanya tapi caranya salah. Akhirnya penghasilan dia full dia berikan kepada orang tuanya. Sehingga apa? Istrinya ia lalaikan. Ia tidak tunaikan nafkah yang wajibnya kepada anak istrinya. Istrinya cuma dikasih misalkan dari gaji 5 juta misalkan, istrinya cuma dikasih 500.000. Dia bilang ini 500.000 untuk sebulan. Saya nggak mau tahu, harus cukup. Gimana 500.000 untuk sebulan? Belum jajan anaknya, belum sekolahnya dan lain sebagainya. Maka perhatikan, kita wajib bisa mengatur keuangan. Taib. Ini yang pertama. Anak berhak mendapatkan orang tua yang baik. Makanya kata Rasulullah SAW, bagi yang ingin menikah, Rasulullah SAW memberikan beberapa ciri, atau beberapa kriteria. Untuk pria, Nabi SAW memberikan 5 atau 4. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkaranya. Ini 4 kriteria wanita dinikahi. 5 liha. Yang pertama karena hartanya, wanita tersebut cukup, atau bahkan dari kalangan wanita yang berada. Wali jamaliha, karena kecantikannya, wanita tersebut mempunyai paras yang menawan atau yang menarik hati minimal. Wali hasabiha, garis keturunannya jelas, minimal jelas orang tuanya siapa. Karena waliyadzubillah, banyak orang-orang yang dia mengasuh anak, mengangkat anak, tapi kemudian dinisbatkan kepada dirinya, padahal bukan anak kandungnya, dan ini merusak nasab. Hukumnya haram. Yang penting nasabnya jelas minimal. Lebih bagus lagi kalau nasabnya memang bagus, anaknya fulan yang kita kenal dengan kebaikan agama atau status sosialnya. Yang terakhir walidiniha, karena agamanya. Wanita tersebut merupakan wanita yang salihah. Kata Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yadak. Maka dahulukan, pilih agamanya, cari yang agamanya bagus, maka engkau akan bahagia. Kemudian untuk wanita, tatkala mencari calon suami, Nabi SAW memberikan 2 kriteria, yang mana Nabi SAW sampaikan kepada para wali, kepada para ayah yang punya anak perempuan siap nikah. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian seorang pria yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, agamanya bagus dan akhlaknya bagus, fazawwijuh, maka nikahkanlah ia dengan putri kalian. Illam taf'alu, kalau kalian enggak lakukan, satakunu fitanun wa fasadun arid, maka akan terjadi fitnah yang luar biasa dan kerusakan yang sangat meluas. Ini kriteria pria yang berhak untuk dinikahi oleh wanita, agama dan akhlaknya baik. Tapi kemudian yang kedua, hak anak sebelum dilahirkan.
Ya. Yang kedua, anak berhak ya, untuk didapatkan dengan cara yang baik. Ya. Anak berhak untuk didapatkan dengan cara yang baik yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yaitu dengan apa? Yang pertama tentu saja dengan menikah. Ya, ini juga salah satu hak anak. Ya. Anak nggak boleh kita ingin mendapatkan anak dari cara berzina. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana yang saat ini banyak ya di Eropa, di Amerika, mereka berhubungan badan, ya, berzina tanpa adanya ikatan pernikahan. Ya, sampai punya anak 2, 3, 4, wal'iyadzubillah. Ya, maka dalam Islam tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kemudian ya, berdoa ya, tatkala ingin berhubungan. Ini salah satu adab. Ya, tatkala kita ingin berhubungan ya, dengan pasangan kita, berdoa. Ya, karena berhubungan juga merupakan ibadah. Ya, berhubungan juga merupakan ibadah. Ya. Sudah hafal doanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau belum hafal, hafalkan. Kalau belum hafal, hafalkan. Malam ini harus hafal. Ya, jangan sampai pulang sampai rumah belum hafal, waliyadzubillah. Ya. Karena kata Nabi SAW, ya, beliau bersabda, ya, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu," kalau salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, faqala, ya, kemudian ia berkata, ia berdoa, ini doanya, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana mimma razaqtana. Ya, kata Nabi SAW, fa innahu in yuqaddaru bainahuma waladun fi dzalik, kalau Allah takdirkan hasil berhubungan tersebut ia punya anak, maka kata Nabi SAW, lam yadurrahu syaitanu abada, anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Ya. Makanya ini merupakan juga salah satu hak untuk anak, ya, didapatkan dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga menjaga adab, ya, menjaga adab tatkala berhubungan. Ya. Ada tatkala berhubungan, ya, ada hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini bukan tempat pembahasannya. Ya. Al-muhim di situ ada beberapa larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jauhi. Ya, maka jauhi, jangan coba-coba. Ya, karena mungkin waliyadzubillah, ya, nggak sengaja melihat iklan atau yang lain sebagainya, waliyadzubillah, maka jauhi. Ya, apa yang dilarang oleh Nabi SAW tatkala berhubungan dengan pasangan kita. Kemudian bagaimana dengan hukum bayi tabung? Ya, tentang hukum bayi tabung, maka perlu diperhatikan, bayi tabung dalam Islam diperbolehkan hanya, ya, ini hanya satu-satunya metode bayi tabung yang diperbolehkan dalam Islam, hanya kalau sel spermanya diambil dari suaminya, ya, bukan dari orang lain. Karena yang sekarang banyak terjadi, ya, praktek-praktek bayi tabung itu sel spermanya diambil dari pria lain, ya, kemudian disuntikan ke sel telur si istri, ya, atau dilakukan di luar itu, ya, maka ini haram. Ya, maka ini haram. Yang diperbolehkan hanya, ya, sel sperma yang diambil sel sperma dari suami, ya, kemudian disuntikan ke sel telur istri, ya, untuk membantu pembuahan. Ini satu-satunya metode bayi tabung yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, selain ini nggak boleh. Ya, selain ini nggak boleh. Kemudian, ya, kalau sudah berusaha, ya, berdoa,
masih juga belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka bersabar. Ya. Kalau sudah berusaha, berdoa, ya, kemudian belum juga dikaruniai oleh anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabar. Karena tadi ya konsepnya anak adalah rezeki. Ya, ini harus kita pahami dulu konsepnya. Konsepnya anak adalah rezeki. Ya, jadi kalau memang Allah belum kasih kita, berarti belum rezeki kita. Ya, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara hak anak, ya, sebelum anak tersebut dilahirkan, adalah anak tersebut berhak untuk dilahirkan. Ya, anak tersebut berhak untuk dilahirkan. Maka hukum asal aborsi adalah haram. Ya, hukum asal aborsi adalah haram, kecuali pada beberapa kondisi. Dan kondisi ini wajib dokter ahli kandungan yang menentukan. Ya, wajib dokter kandungan yang menentukan, atau wajib dokter lah secara umum yang paham tentang ilmu medis. Ya, karena sebuah janin, ya, boleh digugurkan kalau memang di situ ada mudaratnya. Baik mudarat untuk si ibu, ya, misalkan si dokter sudah menyampaikan kepada suaminya kondisi istri Anda misalkan berbahaya kalau memang janinnya tetap dipertahankan, ya, maka harus digugurkan. Maka gugurkan boleh, diaborsi boleh. Ya. Atau misalkan bahaya untuk si anak. Ya, anak ini mengalami kelainan misalkan atau gangguan yang mana kalau dibiarkan terus berkembang akan berbahaya bagi si janin, ya, atau berbahaya juga untuk ibunya, maka boleh digugurkan. Ya, dan ingat, ya, ini hanya boleh ditentukan oleh dokter, ya, atau yang memang paham ilmu medis di bagian itu. Nah ini hukum asal aborsi. Ya, jadi nggak boleh sembarang aborsi. Ya, hukum asalnya haram. Ya, diperbolehkan kalau memang dinyatakan di situ ada mudarat dan yang menyatakan adalah ahli, ya, dokter. Ya, kemudian yang kedua, hukum azl, ya, atau alat kontrasepsi atau KB. Ini semua hukumnya sama. Ya. Ada beberapa kondisi. Yang pertama, azl atau alat kontrasepsi atau KB hukumnya haram jika tanpa persetujuan istri. Jadi di sini patokannya adalah istri. Ya. Jadi bapak-bapak jangan ego, ya Pak. Ya, tanya dulu sama istri kita. Ya, mau azl atau enggak, mau pakai alat kontrasepsi atau tidak, mau KB atau tidak. Kalau enggak mau, jangan dipaksa. Kalau dipaksa, haram hukumnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, haram jika ada rasa khawatir akan kemiskinan. Ini sebagaimana kebiasaannya orang-orang jahiliyah, yang mana mereka kalau punya anak, ya, khususnya anak wanita, takut miskin. Ya, maka nggak boleh. Ya, tatkala kita nggak mau punya anak atau menunda kehamilan karena khawatir akan kondisi ekonomi kita, ya, maka ini hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kedua, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh kalau tidak ada tujuan yang jelas. Ya, kalau tidak ada tujuan yang jelas. Tatkala ditanya kenapa azl, kenapa memakai alat kontrasepsi, kenapa KB, jawabannya cuman ya pengen aja gitu. Maka ini bukan sesuatu tujuan yang jelas, ya, hanya sekedar ingin menunda kehamilan.
maka ini hukumnya makruh. Ya, maka hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, boleh. Ya, azal boleh, alat kontrasepsi boleh, KB juga boleh kalau ada tujuan yang jelas. Ya, ada tujuan yang jelas. Seperti misalkan tujuannya ingin mengatur jarak umur antar anak, ini boleh. Ya, mengatur jarak umur antar anak. Ya. Atau ingin memperbaiki ekonomi terlebih dahulu, ya, bukan karena takut miskin, ya, tapi karena memang ingin memperbaiki kondisi ekonomi terlebih dahulu. Mungkin setelah anak pertama ini dilahirkan, kemudian ekonominya anjlok atau turun misalkan. Kemudian sebelum punya anak kedua ingin memperbaikinya terlebih dahulu, maka ini enggak masalah. Ya. Atau yang sebagainya, yang memang alasannya jelas, ya, maka ini diperbolehkan. Ya, terlebih lagi kalau memang tujuannya untuk fokus mendidik anak. Seperti tadi, ya, mengatur jarak umur antar anak, ya, agar pendidikannya dapat difokuskan. Maka ini tidak mengapa. Nah, ini tadi 3 hak anak sebelum anak dilahirkan. Ana ulangi. Yang pertama, anak berhak mendapatkan orang tua yang baik. Yang kedua, anak berhak untuk didapatkan dengan cara yang syar'i. Dan yang ketiga, anak berhak untuk dilahirkan. Kemudian, setelah anak itu dilahirkan, maka kita masuk ke hak-hak anak setelah anak itu dilahirkan. Yang pertama, anak berhak untuk diberitakan kabar gembira akan kelahirannya. Ya, anak berhak diberitakan kabar gembira akan kelahirannya. Ya, maka disunahkan tatkala kita, bukan kita, istri kita melahirkan anak, ya, maka disunahkan bagi kita untuk memperluas, ya, kabar, ya, menyebarkan kabar bahwasanya kita baru mendapatkan anak. Ya, ini sunnah. Ya. Dan yang mendengar pun disunahkan untuk mendoakan orang yang baru mendapatkan anak tersebut. Ya. Nah, ini indahnya Islam. Ya. Karena tadi, ya, anak tadi merupakan konsepnya adalah rezeki, ya, dan rezeki disunahkan untuk diceritakan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kemudian setelah itu, ya, anak berhak diurus dengan cara-cara yang sunnah, yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, anak berhak diurus setelah itu dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian, ya, anak berhak diurus, ya, sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, disunahkan untuk azan dan iqamah di telinga bayi. Ya, diazankan dan diiqamahkan di telinga bayi. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Ya, ini pendapat jumhur Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Hukumnya sunnah. Ya. Enggak antum kerjakan juga tidak mengapa. Ya, kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ya. Tujuannya adalah agar hal yang pertama kali ia dengar adalah kalimat-kalimat tauhid dari azan dan iqamah. Maksudnya adalah agar si bayi ini sampai besar menjadi ahli tauhid, sampai ia mati. Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, itu tujuannya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, agar yang pertama kali didengar oleh bayi tersebut adalah kalimat-kalimat tauhid dari azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, ditahnik, ya, ditahnik, ya, menggunakan kurma yang lembut, ya, kurma sukari mungkin yang paling lembut, ya, kemudian digigit-gigit sedikit oleh kita, kemudian ditempelkan ke dinding-dinding, ke langit-langit mulut si bayi. Ya, atau zaman sekarang alhamdulillah mudah, ada sari kurma, ya, pakai sari kurma bisa, ya, kita colek sedikit sari kurma, kita tempelkan ke langit-langit mulut si bayi. Kemudian
Yang ketiga, mencukur rambut. Mencukur rambut si bayi, kemudian bersedekah sesuai dengan berat rambut tersebut. Ya, dengan senilai perak. Ya, dengan senilai perak. Ya, setelah kita cukur rambut bayi tersebut, kemudian kita hitung berapa gram, misalkan dapat 1 gram. Maka kita konferensikan ke perak. Ya, harga 1 perak sekarang berapa? Misalkan 100.000, maka kita sedekah 100.000. Ya, begitu. Kemudian yang keempat, akikah. Ya, untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. Kalau nggak mampu, ya, untuk anak laki-laki 1 kambing, ya, yang penting diakikahkan. Ya, nggak mampu juga, ya sudah nggak usah, karena hukumnya sunnah. Ya. Kenapa? Mentok. Lah, ini malah bid'ah. Nggak boleh. Ya. Malah tidak perlu memberatkan diri. Ya. Tidak perlu memberatkan diri untuk akikah. Ya. Adapun permasalahan akikah, ada beberapa permasalahan fikih sebenarnya, seperti contoh misalkan si anak tatkala sudah balik mengakikahkan diri sendiri, ya, atau diakikahkan oleh orang tuanya setelah ia balik. Ini masalah fikih yang tidak usah kita bahas sekarang. Dan ini disunahkan, ya, untuk akikah dan mencukur rambut bayi ini disunahkan di hari ke-7, ya, dan diberi nama, ya, dan diberi nama, ya, diberi nama, diakikahkan dan dicukur rambutnya di hari ke-7, atau kemudian kelipatannya. Kalau misalkan di hari ke-7 belum sempat punya embek misalkan, ya sudah, coba tunggu hari ke-14, ya, nggak sempat juga atau belum ada juga, belum ngumpul juga duitnya, ya sudah hari ke-21, kemudian hari ke-28, begitu seterusnya, ya, sampai usia 3 tahun terserah. Al-muhim kalau masih sempat diakikahkan, kalau enggak ya sudah enggak usah. Ya, karena ingat akikah hukumnya sunnah. Ya. Tadi ya, kemudian anak berhak untuk diberikan nama yang bagus. Ya, yang ketiga, anak berhak untuk diberikan nama yang bagus. Ya. Dan untuk pria, ya, untuk pria disunahkan, kata Rasulullah SAW, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini untuk laki-laki. Ya. Kalau untuk perempuan, ya berarti tinggal dirubah namanya. Ya. Ya, kalau untuk perempuan berarti Amatullah dan Amatur Rahman. Ya, karena hamba perempuan itu bahasa Arabnya amah, amatun. Ya, Amatullah dan Amatur Rahman. Kemudian disunahkan pula untuk merubah nama yang maknanya kurang bagus atau jelek. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah merubah beberapa orang sahabat. Ada seorang sahabat namanya Hazin. Ya, namanya Hazin. Hazin ini artinya sedih. Ya, kata Nabi SAW, siapa namamu? Hazin. La anta Sa'id. Ya. Enggak, kamu bukan Hazin, nama kamu Sa'id, orang yang berbahagia. Ya, dirubah namanya sama Nabi SAW, dan ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kalau namanya kurang bagus. Nah, yang banyak salah di Indonesia, yang banyak disalahfahami di Indonesia, namanya bukan bukan nama yang maknanya enggak bagus, ya. Cuman dia punya makna tapi bukan dari bahasa Arab. Kemudian dia pengen rubah. Contoh misalkan nama sebelumnya Eko, Agus, ya nama-nama Indonesia lah, ya nama-nama domestik. Kemudian dia merasa ini maknanya kurang bagus lah, ini tidak disunahkan untuk dirubah. Ya, ini tidak disunahkan untuk dirubah. Yang disunahkan untuk dirubah adalah yang namanya kurang bagus atau yang makna namanya kurang bagus. Taib. Yang keempat, anak berhak juga untuk dikhitan. Ya, anak berhak juga untuk dikhitan. Ya, untuk bayi laki-laki hukumnya wajib, untuk bayi perempuan hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ini juga disunahkan dilakukan di hari ke-7 dan kelipatan 7. Ya. Kemudian yang kelima, anak berhak disusui. Ya, selama minimal 6 bulan, ya,
sampai 2 tahun penuh. Ya, sampai 2 tahun penuh. Kurang boleh enggak? Jangan. Ya, karena minimal 6 bulan. Ya, ASI full. Ya, kemudian lebih dari 2 tahun boleh kalau dibutuhkan. Ya, boleh kalau diperlukan. Kemudian setelah 2 tahun baru disapih. Ya. Nah, ini juga anak. Kemudian bagaimana kalau air susunya nggak keluar, air susu ibunya? Ya, maka ia boleh menggunakan obat-obatan. Ya, pengobatan-pengobatan yang tidak menyelisih syariat. Ya, dalam artian bukan berarti dia pergi ke dukun, ya, dan lain sebagainya minta diobati lah. Ya, pengobatan-pengobatan medis, ya. Atau mungkin ada herbal-herbal untuk memicu keluarnya ASI. Ya, kalau tidak juga, ya, boleh disusui kepada ibu lain. Ya, boleh, ya, dimintai disusui oleh wanita lain. Ya, akan tapi perlu diperhatikan harus ada saksi di sini, karena jangan sampai nanti setelah menjadi anak persusuannya berarti kan menjadi mahramnya. Ya, jadi mahramnya nanti. Kemudian mahram juga untuk anak-anaknya, mahram juga untuk orang tuanya, kakak adiknya dan seterusnya. Maka ini perlu diperhatikan. Ya. Kalau tidak ada baru pakai sufor, ya, susu formula. Ya, ini sufor ini pilihan terakhir. Ya, sufor ini pilihan terakhir. Kemudian yang keenam, anak berhak diasuh oleh orang tuanya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sibuk kerja. Ya, perhatikan pengasuhan anak. Ya, perhatikan pendidikan anak. Ya, jangan hanya menyerahkan pendidikan anak kepada pihak sekolah. Ya, jangan. Ya. Akan tapi ini merupakan hak anak untuk langsung mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya. Ya. Maka waliyadzubillah, kalau misalkan ada seorang ibu yang lebih mengutamakan pekerjaannya, nah ini keliru besar. Ya, mentang-mentang misalkan dia punya ijazah S1, S2, S3, kemudian tatkala dia punya anak, anaknya dititipkan ke mbak misalkan, ke pengasuh, ya, atau ke pembantunya, atau ke orang tuanya, ke mertuanya, jangan. Ya, ini keliru. Ya. Nah, khidmah terbesar seorang istri, ya, seorang wanita adalah di keluarganya, kepada suami dan anaknya. Kemudian yang ketujuh, ya, anak berhak mendapatkan nafkah dari harta yang halal. Nah, maka ini berarti untuk kita para suami, ya, para pencari nafkah, ya, agar betul-betul memperhatikan nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita. Ya, jangan sampai kita nafkahi anak istri kita dengan harta yang ternyata haram atau syubhat, nggak jelas hukumnya. Makanya kalau kita belajar fikih, ya, fikih kitabun nikah itu, pembahasan nikah itu ada setelah kitabul muamalah, ya, pembahasan tentang muamalah harta. Kenapa? Karena di situ para ahli fikih, ya, para ulama kita mengisyaratkan sebelum kamu nikah pahami dulu jual beli yang syar'i. Mana harta halal, mana harta haram. Kenapa? Agar tatkala sudah menikah enggak ngasih nafkah kepada anak istri dari harta yang haram. Waliyadzubillah. Ya. Dan ini juga yang nanti akan menjadi sebab, ya, anak dan istri kita menuntut kita di akhirat. Ya, suami saya menafkahi saya dengan harta yang haram, ayah saya menafkahi saya dengan harta yang haram, dan ini menghilangkan keberkahan. Ya, menghilangkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kesembilan, yang kedelapan, anak berhak diperlakukan secara adil oleh orang tua. Ya, anak berhak diperlakukan secara adil oleh orang tua. Haram hukumnya pilih kasih dalam Islam. Ya, punya anak 3 sayangi semuanya. Ya. Jangan misalkan anak pertamanya pinter misalkan, sesuai dengan keinginan kita, pinter akademiknya. Tapi misalkan anak kedua ini menurut kita nakal. Nah, akhirnya yang hanya disayang, yang paling disayang adalah yang anak pertama. Jangan. Ya. Maka ini pentingnya tadi di awal, ya, orang tua, ya, harus menjadi orang tua yang baik, yang paham akan pendidikan anak.
Ya, karena ternyata tatkala anak itu berbuat hal-hal yang menurut kita nakal, ya ternyata ada ilmunya di situ, cuman kita belum paham aja. Ya, tatkala anak suka banting-banting barang misalkan, tatkala anak suka ngerecokin atau ngeberantakin barang-barang yang rapi dan lain sebagainya, ternyata di situ ada ilmunya. Ya, cuman kitanya belum tahu, akhirnya dianggap nakal ya, anak tersebut. Nah, ini perlu difahami oleh orang tua. Kemudian dan barometer adil ya, bukan sama. Ya, barometer adil itu bukan sama. Ya, bahkan nggak bisa kita samakan pendidikan anak laki-laki dengan pendidikan anak perempuan. Ya, nggak bisa kita samakan. Pendidikan anak laki-laki kita sering-sering ajak main keluar. Ya, kita sering ajak ke kajian, kita sering lihat ajak sholat jamaah, lihat dunia luar. Ya. Bila perlu tatkala kerja bakti kita ajak anak kita biar lihat ini loh kerjaannya laki-laki. Ya. Pendidikan anak perempuan ya di rumah. Ya, boleh silakan sesekali diajak keluar rumah, diajak belanja, ya, ke warung, ke pasar, biar tahu tugas-tugasnya nanti seperti apa. Nah, ini kan nggak bisa disamakan. Maka ingat barometer adil itu bukan sama. Nah, kemudian yang ke-9, ya, anak berhak dinikahkan dengan pasangan yang saleh dan salihah. Ya. Ini merupakan tugas final ya, bagi orang tua ya, mencarikan pasangan terbaik untuk anaknya. Ya, mencarikan pasangan terbaik untuk untuk anaknya. Ya, dan alhamdulillah kalau misalkan anak tersebut sudah senang, ya dikenalkan sama orang tuanya, kemudian anaknya senang, ya sudah, tunggu apa lagi, nikahkan. Ya, ini tugas final bagi orang tua. Ya, dan ingat, bukan aib. Ya, bukan aib tatkala kita membantu ekonomi keluarga anak kita yang sudah menikah. Karena yang difahami di Indonesia ini, ya, tatkala orang tua masih ikut campur misalkan dalam ekonomi anak yang sudah menikah, misalkan anak itu kekurangan, kemudian kita kasih sedikit, nah ini menjadi aib. Lah, ini bukan aib. Ya, bahkan banyak ya para ulama kita ya, dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan yang sampai sekarang ya, menikahkan anaknya di usia belasan tahun, kemudian ekonominya dibantu ya, sampai si suaminya tersebut bisa survive ya, atau si anak laki-laki tersebut bisa survive dengan sendirinya. Ini bukan aib ya, bukan suatu kesalahan ya, tinggal bagaimana kita ya terus kita bimbing ya. Kita bimbing bukan berarti kita lepas, kita bantu begitu saja, enggak ya, kita bantu sambil kita bimbing dia untuk cari nafkah sendiri sampai bisa, baru kita lepas. Nah, begitu maksudnya. Dan ini bukan suatu yang aib. Ya. Tip ini saja ya, yang dapat kita sampaikan. Anak ulangi. Yang pertama, ya, anak berhak untuk diumumkan berita kelahirannya. Kemudian anak berhak untuk disambut dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama tadi diadzani dan diiqamahkan, dan hukumnya sunnah. Kemudian ditahnik ya, atau sekarang alhamdulillah ada sari kurma, lebih mudah lagi ya. Kemudian yang ketiga dicukur rambutnya, yang keempat diakikahkan. Kemudian yang ketiga, anak berhak untuk diberikan nama yang bagus ya, dan diperbolehkan atau disunahkan untuk merubah nama yang maknanya tidak bagus atau kurang bagus. Adapun nama-nama yang domestik, nama-nama Indonesia, nah ini tidak disunahkan untuk dirubah. Ya, nama anak Jody Hardiansyah dari lahir, alhamdulillah nggak pernah anak rubah. Karena ya nggak ada maknanya, ya nggak ada maknanya, meskipun nggak ada maknanya ya. Ya sudah, biarkan ya, begitu nama pemberian orang tua, nggak perlu dirubah ya. Kemudian yang keempat, anak berhak untuk dikhitan ya. Maka perhatikan orang tua ya, untuk bayi laki-laki hukumnya wajib, untuk bayi perempuan hukumnya sunnah muakkadah. Yang kelima, anak berhak untuk disusui oleh ibunya sendiri ya, minimal 6 bulan sampai 2 tahun ya. Kemudian kalau memang nggak bisa ya disusui oleh ibu lain ya. Kemudian kalau nggak bisa juga dia pakai sufor ya, susu formula. Yang keenam, anak berhak diasuh oleh orang tuanya dan mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya ya. Yang ketujuh, anak berhak mendapatkan nafkah dari harta yang halal ya. Yang kedelapan, anak berhak diperlakukan secara adil ya, oleh orang tua, nggak boleh dipilih kasih.
Yang kesembilan, terakhir, anak berhak untuk dinikahkan dengan pasangan yang saleh dan salihah. Ya. Sampai di sini saja pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat sedikit membuka wawasan kita tentang hak-hak anak dalam Islam. Ini beberapa hak anak yang sudah digariskan dalam Islam. Ya, semoga kita menjadi orang tua yang betul-betul menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diamanahkan kepada kita dalam berupa anak. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita ya, untuk membimbing anak-anak kita ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang mendoakan kita tatkala kita sudah wafat nanti, yang akan menggandeng kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.